Shalom, semangat sore. Bertemu kembali dengan saya Ricky Gerungan dalam program kita Buka Sabat bersama THM. Di mana dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani sahabat-sahabat THM sambil menunggu waktu untuk berbuka sabat. Tadi saya sempat bercermin. Kenapa saya suka dengan bercermin? Karena di depan cermin ini saya bisa melihat tampilan dari diri saya. Seolah-olah saya melihat ada kembaran dari diri saya. Ada satu peristiwa menarik yang pernah terjadi berkaitan dengan cermin. Saya ingin mengajak kita ke masa-masa di tahun 1914, sesaat sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1914, sebuah kapal mewah Inggris yang bernama RMS Carmenia atau Royal Majesty Ship Carmenia. Kapal ini berangkat dari New York menuju ke Liverpool. 3 hari setelah perjalanan mereka dari New York, tiba-tiba kapal ini mendapat kabar dari kapal lain yang melintas dan mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah menyatakan perang dengan pemerintah Jerman. Lama setelah Carmenia memasuki pelabuhan Liverpool, kapal ini segera diambil alih oleh Angkatan Laut Inggris. Dan dalam 1 minggu, kapal pesiar kelas 1 ini yang sangat megah dirubah dan direnovasi menjadi sebuah kapal perang. Pada tanggal 2 September, Carmenia ini ditugaskan ke perairan di Hindia Barat dengan perintah untuk mencari kapal-kapal musuh yang ada di sekitarnya. 3 hari kemudian, tim pengintai yang ada di RMS Carmenia ini atau yang sekarang berubah nama menjadi HMS Carmenia karena telah menjadi sebuah kapal perang. Mereka melihat sebuah kapal yang ada di lepas pantai Trinidad. Pada saat itu, semua kru yang ada di atas geladak dari Carmenia ini terkejut. Kenapa? Mereka berpikir saat ini mereka berada di Twilight Zone. Twilight Zone ini seperti apa ya? Mungkin kalau orang boleh katakan dimensi kelima. Yang membuat mereka terkejut karena di hadapan mereka yang mereka lihat itu adalah sebuah kapal yang sama persis dengan HMS atau RMS Carmenia ini, lengkap dengan detailnya dan dengan tulisan yang sama, RMS Carmenia. Wajar mereka terkejut. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, ternyata apa? RMS Carmenia yang mereka lihat ini ternyata adalah sebuah kapal yang bernama Cape Trafalgar. Sebuah kapal pesiar yang dimiliki oleh tentara Jerman yang juga sudah dirubah atau dimodifikasi menjadi terlihat seperti kapal RMS Carmenia. Gunanya apa? Kapal ini dirubah dengan penyamaran yang sedemikian rupa menyerupai Carmenia untuk mengejar kapal-kapal musuh, kapal-kapal dari pihak tentara Inggris. Tapi yang sangat disayangkan, meriam yang digunakan oleh Cape Trafalgar ini hanyalah meriam jarak pendek. Jadi kapal ini hanya bisa efektif pada pertempuran jarak dekat. Dan disitulah kelemahannya. Dan mungkin sahabat-sahabat yang tidak tahu bahwa pada tanggal 14 September tahun 1904, Cape Trafalgar yang disamarkan ini akhirnya apa? Diserang dan ditenggelamkan oleh RMS Carmenia yang asli. Pada saat kapal ini mulai tenggelam, dari reruntuhan atau puing-puing yang berserakan dari kapal tersebut di tengah laut, awak kapal dari Carmenia ini menemukan apa? Sebuah cermin yang sangat luar biasa. Seperti Cape Trafalgar yang telah dirancang ulang, bahkan sudah membongkar salah satu terowong asapnya agar terlihat sama seperti Carmenia. Tetapi Carmenia juga dirancang dan dicat ulang sehingga terlihat bisa lebih dekat sama atau lebih sama dengan musuhnya. Bahkan di RMS Carmenia ini dipasangi terowong asap palsu. Luar biasa ya. Dan ketika kedua kapal ini secara kebetulan mereka bertemu di Atlantik Tengah pada tanggal 14 September tahun 1914, masing-masing menyamar sebagai yang lainnya. Alkitab mengajarkan bahwa pada hari-hari terakhir, setan akan menghasilkan mahakarya penipuannya. Yesus telah memperingatkan kepada kita tentang kedatangan Kristus atau Mesias-Mesias palsu dalam Matius 24 ayat 24 sampai 26. Tetapi umat-umat Allah yang setia, mereka tidak akan lengah. Kenapa? Karena mereka yang setia untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka mengetahui kitab suci
Iblis tidak dapat memalsukan kedatangan Kristus secara universal. Jika kita setia untuk mempelajari firman Tuhan, kita akan bisa mengenal mana yang palsu dan kita tidak akan tertipu. Bahkan jika semua detailnya pun tampak seperti yang asli. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Izinkan saya sebelum menutup, saya akan bacakan Matius 24 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan, yang menguatkan kami untuk selalu waspada, untuk selalu cerdik, dan untuk selalu bersiap terhadap segala tipu daya dan muslihat yang setan telah siapkan menjelang hari-hari terakhir ini. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami dan menguatkan kami untuk menghadapi akan masa-masa sulit di hadapan kami ini ya Tuhan. Besertalah dengan kami Tuhan sepanjang sisa kehidupan kami Tuhan. Karena doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.